Halo semuanya, selamat sore. Di video kali ini saya akan mengulas bagaimana sosok pemimpin masa depan yang bisa tumbuh dari tempat sederhana. Kisah ini berdasarkan hasil pengamatan langsung, studi literatur, dan wawancara yang mendalam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Tirsa Anda dengan NPM 24101030113 Rombel K1 Manajemen. Nah, langsung saja kita ke inti videonya. Di tengah dunia usaha yang terus bergerak cepat, kadang kita menemukan sosok yang sederhana tetapi memiliki pengaruh besar. Ia bukanlah lulusan teknik, bukan juga orang dengan modal besar, tetapi ia punya satu hal yang sangat kuat, yaitu kemauan belajar dan keberanian untuk memulai. Video ini saya susun dari hasil pengamatan langsung, wawancara, dan kajian literatur kepemimpinan untuk memperlihatkan bagaimana seorang wirausahawan lokal dapat mencerminkan model kepemimpinan di masa depan. Semua berawal dari langkah berani untuk memulai usaha. Tanpa pengalaman teknis, ia terjun ke dunia pengelasan pintu rolling dan folding. Semua dimulai ketika ada proyek pembangunan pasar yang membutuhkan banyak pintu besi. Ia melihat celah lalu mencoba masuk. Belajar bukan dari kursus, tapi dari pengalaman, dari melihat langsung, dari banyak bertanya. Dalam observasi kami, semangat seperti ini, yaitu inisiatif dan keberanian belajar otodidak, merupakan salah satu ciri pemimpin adaptif yang dibutuhkan di masa depan. Bukan menunggu tahu segalanya, tapi berani bergerak dulu lalu belajar di sepanjang jalan. Perjalanan usahanya tidak instan, butuh waktu lebih dari 10 tahun untuk berkembang, tetapi bertahap dari 1 karyawan menjadi 2 lalu 3, sampai kini menjadi bengkel yang cukup besar dengan fasilitas memadai. Namun, yang menarik bukan hanya pertumbuhan bisnisnya, tetapi bagaimana cara ia memimpin timnya. Gaya kepemimpinan yang ia tunjukkan sangat relevan dengan teori-teori kepemimpinan partisipatif dan transformasional yang kami pelajari dari berbagai literatur. Ia mempercayai bahwa menjadi pemimpin bukan hanya memberi perintah, tapi soal menjadi teladan, melindungi tim, dan memastikan kesejahteraan bersama. Tidak otoriter, tidak merasa paling tahu, justru ia membuka ruang diskusi. Bahkan untuk hal teknis seperti ukuran, model, desain, atau pengerjaan, ia lebih suka bertanya dan berdiskusi terlebih dahulu. Dalam wawancara, ia mengatakan kalau semua dibicarakan, hasilnya akan lebih baik karena orang merasa dihargai. Setelah saya amati bersama teman-teman, salah satu kekuatan utama kepemimpinan yang ia jalankan adalah komunikasi 2 arah. Tim diberi kepercayaan untuk mengusulkan, menyampaikan pendapat, bahkan mengkritik jika perlu. Ini yang menciptakan suasana kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga sehat secara psikologis. Dari studi literatur, gaya ini dikenal sebagai pendekatan inklusif dan demokratis, di mana pemimpin tidak hanya mendengar tetapi juga menindaklanjuti masukan. Ia tidak hanya duduk di balik meja. Dalam kunjungan ke sana, kami melihat langsung bagaimana ia masih ikut turun tangan seperti menyapu lantai, mengecek hasil pengelasan, dan juga ikut mengelas saat dibutuhkan. Hal ini menunjukkan kepemimpinan yang melayani. Konsep yang dalam teori dikenal dengan servant leadership atau pemimpin yang hadir bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani timnya. Dalam wawancara, ia menyebutkan bahwa inspirasi kepemimpinannya datang dari tokoh-tokoh konstruksi lokal. Ia mengamati bagaimana mereka bersikap jujur, bertanggung jawab, dan tidak gengsi untuk bekerja keras. Dari sanalah ia belajar menjadi pemimpin tidak cukup hanya dengan kecerdasan, tetapi dengan karakter yang bisa diandalkan. Nah, hal ini terbukti dari bagaimana timnya bekerja. Semua saling membantu, semua saling percaya, tidak ada yang merasa kecil dan tidak ada yang merasa paling tinggi. Lingkungan kerja seperti ini tidak dibentuk dalam sekejap saja, tetapi dibangun dari nilai-nilai yang konsisten, seperti jujur, bertanggung jawab, dan kerjasama. Dari pengamatan kami, serta hasil wawancara langsung, kami simpulkan bahwa gaya kepemimpinan seperti ini sangat relevan untuk menghadapi tantangan masa depan. Di era yang serba cepat dan digital, pemimpin yang sukses bukan lagi yang hanya tegas, tapi yang juga empati, kolaboratif, dan terbuka pada masukan. Untuk generasi muda, pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah untuk jadi pemimpin masa depan. Mulailah dengan membangun karakter, bukan hanya soal ide atau strategi, tapi tentang bagaimana kita bersikap terhadap orang lain. Jangan takut memulai dari nol, jangan malu untuk belajar, dan jangan lupa, pemimpin sejati adalah mereka yang bisa dipercaya.
Dari video ini, kita semua dapat belajar bahwa kepemimpinan masa depan tidak hanya soal memimpin, tetapi tentang melayani, mendengar, dan bertumbuh bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian video dari saya, maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa.